Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hakimi punya mimpi untuk main di Real Madrid lagi. Ex-pelatih Inter Milan Antonio Conte mengatakan Achraf Hakimi berpotensi menjadi pemain kelas dunia dan mengungkapkan sang bek punya mimpi untuk kembali ke Real Madrid. Hakimi adalah ex-pemain akademi Real Madrid. Sayangnya ia tidak mendapatkan kesempatan mengembangkan bakatnya di skuad utama Madrid. Ia sempat dipinjamkan ke Borussia Dortmund selama 2 musim. Setelah main apik, Madrid justru tidak mempertahankannya di Bernabeu. Mereka malah melegonya ke Inter Milan pada musim panas 2020 lalu. Namun setelah bermain semusim, Hakimi dilepas Inter ke PSG. Antonio Conte tentu sangat mengenal Achraf Hakimi. Ia menanganinya di Inter Milan pada musim lalu. Keduanya berkolaborasi membawa Inter Milan meraih gelar Scudetto. Dan kini setelah keduanya berpisah beberapa waktu, Conte mengungkapkan sebuah kejutan. Ia mengatakan Hakimi sebenarnya masih memendam rasa pada Real Madrid. Ia mengatakan pemain Maroko itu ingin balik ke klub tersebut suatu hari nanti. Mimpinya adalah bermain untuk Real Madrid lagi sebagai pemain kunci, ungkapnya kepada Sky Sport Italia. Antonio Conte mengatakan Achraf Hakimi sempat mengalami masa-masa sulit dalam karir sepak bolanya, utamanya di awal karirnya di Italia, khususnya saat ia membuat bunuh diri di laga lawan Real Madrid di Liga Champions. Namun Conte mengatakan Hakimi kini sudah jadi pemain yang berbeda dan bahkan bisa berkembang jadi pemain yang lebih hebat lagi. Secara psikologis, Hakimi sedikit menderita dari pertandingan tahun lalu. Saya ingat 2 pertandingan itu dengan sangat baik. Sejak saat itu ia banyak bekerja dan saya melihat seorang pemain muda yang ingin belajar bagaimana meningkatkan kemampuannya, terangnya. Ia mengerti bahwa apa yang ia lakukan dalam menyerang saja tidak cukup. Sekarang ia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Jika ia terus melatih bola terakhirnya, ia bisa menjadi pemain kelas dunia, seru Conte. Achraf Hakimi sekarang ini masih terikat kontrak dengan PSG sampai tahun 2026. Sementara itu Antonio Conte masih menganggur pasca cabut dari Inter Milan. Star terbaik Real Madrid setelah era Cristiano Ronaldo. Musim 2020-2021 ini merupakan start Real Madrid terbaik setelah ditinggalkan Cristiano Ronaldo. Madrid lagi menang terus, golnya banyak pula. Cristiano Ronaldo menandai eranya di Real Madrid dari musim 2013-2014 sampai 2017-2018. Tak dipungkiri, Ronaldo menjelma jadi bomber yang tajam dan kerap jadi penentu kemenangan. Dalam rentang tersebut, Ronaldo mampu mengukuhkan diri sebagai top skor klub sepanjang masa dengan 450 gol. Belum lagi 14 trofi dipersembahkannya termasuk 5 kali juara Liga Champions dan 2 kali juara La Liga. Dilansir dari Marca, sejak Cristiano Ronaldo cabut dari Real Madrid ke Juventus pada tahun 2018, start Real Madrid 3 musim berikutnya mandek. Tugas mencetak gol cuma dibebankan kepada Karim Benzema seorang. Eden Hazard, Gareth Bale, Luka Jovic dan Vinicius Junior belum tokcer. Kini di awal musim 2021-2022, Real Madrid mampu bangkit dan memulai start terbaiknya setelah era Cristiano Ronaldo. Real Madrid meraih 3 kemenangan dan 1 seri dari 4 laga di Liga Spanyol. Di Liga Champions, Los Blancos mampu menundukkan tuan rumah Inter Milan dengan skor 1-0. 4 kemenangan dari 5 laga di seluruh kompetisi yang sudah dilewati, Madrid belum pernah sebaik ini. Bukan cuma itu, kini Real Madrid lagi hobi bikin banyak gol. 14 gol sudah dibukukan dalam 5 laga, yang artinya rata-rata 2,8 gol per laganya. Jumlah itu nyaris mendekati statistik di musim 2016-2017 dengan rata-rata 3 gol per laga. Tampaknya pelatih Carlo Ancelotti memulai segalanya dengan sip di Real Madrid. Mampukah tren gemilang itu terus konsisten karena kompetisi baru dimulai? Menganggur di Real Madrid, Juventus siap tampung Luka Jovic. Luka Jovic berpotensi berkarir di Liga Italia pada tahun depan. Juventus dilaporkan tertarik untuk memboyongnya dari Real Madrid. Jovic pertama kali merapat ke Real Madrid di tahun 2019. Pada saat itu, ia ditebus dengan harga yang cukup mahal dari Eintracht Frankfurt. 2 musim di Madrid, Jovic kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya, sehingga manajemen Real Madrid mulai frustasi dan ingin menjualnya. Calcio Mercato mengklaim bahwa Jovic bisa cabut ke Italia pada Januari 2022 nanti, karena Juventus tertarik menggunakan jasanya. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus mengincar jasa Jovic untuk memperkuat lini serang mereka. Ini dikarenakan stok penyerang Juventus sangat terbatas, terutama selepas kepergian Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Jadi Juventus menilai Jovic bisa menjadi solusi atas kebutuhan mereka akan penyerang baru. Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus segera menghubungi Real Madrid untuk menuntaskan transfer ini. Juventus berencana meminjam sang striker terlebih dahulu selama 6 bulan.
Di akhir masa peminjaman, mereka berencana menyisipkan klausul pembelian permanen. Sementara Real Madrid lebih suka jika Juventus langsung membeli. Jadi kedua pihak akan mencoba saling berdiskusi untuk transfer ini. Kondisi Jovic di Real Madrid musim ini cukup mengenaskan. Sang striker baru bermain selama 9 menit sejak musim 2021-2022 digulirkan. Bukan Real Madrid, Raiola sebut Pogba mungkin pulang ke Juventus. Masa depan Paul Pogba sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Tetapi baru-baru ini sang agen Mino Raiola membocorkan bahwa ada kemungkinan besar Pogba pulang ke Juventus pada musim panas 2022 mendatang. Seperti yang diketahui, musim 2021-2022 ini merupakan tahun terakhir Pogba bersama Manchester United. Sampai saat ini, kedua belah pihak belum memutuskan untuk menambah masa kontrak pemain asal Prancis tersebut. Dengan begitu, Pogba sudah bisa melakukan negosiasi dan menandatangani prakontrak dengan klub lain pada Januari 2022 atau di musim dingin 2022 nanti. Pogba akan berstatus bebas transfer usai kontraknya berakhir di penghujung Juni 2022. Karena akan berstatus bebas transfer itulah banyak tim yang dikabarkan tertarik dengan gelandang berusia 28 tahun tersebut. Real Madrid menjadi salah satu tim yang paling kencang akan dibela Paul Pogba jika ia benar-benar pergi meninggalkan Manchester United. Menariknya, Raiola justru menyebut nama Juventus sebagai tempat pelabuhan Pogba berikutnya. Raiola berkata seperti itu karena ia menyebut hati Pogba sebagian masih tertinggal di Turin. Jadi ada kemungkinan Pogba kembali ke Juventus, tim yang pernah dibelanya sejak 2012 hingga 2016. Selama 4 tahun di Juventus, pemain tersebut memiliki kenangan indah dan menurut Raiola masih ada beberapa teman Pogba yang masih di Bianconeri. Dengan berbagai alasan itulah Raiola memprediksi Pogba tidak akan ke Real Madrid, melainkan ke Juventus pada musim panas 2022. Kini Raiola hanya menunggu Juventus apakah mereka masih mau menampung Paul Pogba lagi di musim panas 2022 mendatang. Menariknya, Raiola pun menyebut bahwa untuk saat ini fokus Pogba masih tetap di Manchester United. Ia akan berbicara kepada pihak The Red Devils untuk membahas kontrak lainnya tersebut. Paul Pogba akan habis kontraknya pada bulan Juni 2022. Jadi kami akan berbicara dengan Man United dan kami akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Raiola. Paul masih mencintai Turin, ada kemungkinan Pogba akan kembali ke Juventus. Ya, tetapi itu juga tergantung pada rencana belanja pemain Juventus, tutup Raiola. Terungkap, inilah penyebab gelandang Arsenal Martin Odegaard gagal bersinar di Real Madrid. Mantan manajer Real Madrid Santiago Solari telah menjelaskan mengapa tidak mudah bagi gelandang Arsenal Martin Odegaard untuk mendapatkan menit bermain di Santiago Bernabeu. Pemain internasional Norwegia tersebut bergabung dengan Los Blancos pada tahun 2015, di mana usianya masih 15 tahun dan digadang-gadang akan menjadi gelandang masa depan klub. Namun pada akhirnya Odegaard kesulitan. Jangankan tempat utama, untuk menit bermain pun dia harus berjuang keras dan hanya mendapatkan sedikit kesempatan, membuatnya menjadi pemain pinjaman di beberapa klub, hingga Arsenal berhasil mempermanenkannya pada musim panas ini. Solari yang menukangi Real Madrid pada tahun 2018 hingga 2019 mengatakan kepada The Pure Football Podcast, Odegaard tiba di Madrid masih sangat muda pada usia 15 atau 16 tahun. Itu sulit baginya karena dia ingin berlatih dengan tim utama, sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemain seusianya. Tentu saja dia sangat berbakat, tetapi kadang-kadang lebih mudah bagi mereka pemain usia 15 atau 16 tahun untuk berlatih dengan kelompok umur mereka daripada dengan tim utama. Anda belajar hal yang berbeda karena Anda bersama tim utama dan jelas, Anda belajar dari yang terbaik, tetapi berkali-kali dia harus bermain bersama Castilla, dan itu rumit karena dia tidak berlatih dengan pemain di Castilla sepanjang waktu. Namun bagi Solari, meski Odegaard kesulitan di Madrid, dia tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan. Solari berpendapat bahwa Odegaard sekarang telah berkarakter dan dia berharap bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut akan bahagia dengan keputusan yang dia buat termasuk bergabung dengan Meriam London. Dia telah tumbuh sebagai pesepak bola ataupun sebagai pribadi. Memang tidak mudah awalnya di Real Madrid, tetapi dia menunjukkan karakternya. Ada banyak harapan di sekelilingnya. Tekanan seperti itu sudah ada sejak awal. Dia telah membicarakannya dan saya sangat menyukai bagaimana perkembangannya yang luar biasa. Pertama pergi ke Real Sociedad, kemudian kembali dan bermain untuk Arsenal. Saya berharap dia akan bahagia. Dia telah mendedikasikan lebih banyak waktu daripada pemain lain. Dan jika dia belajar satu hal yang saya coba ajarkan kepadanya, itu bagus untuknya dan saya akan senang dengan itu.